Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian segera menenangkan diri dan menatap sang penentu, Ruling, sambil berkata, "Aku tidak takut. Aku hanya berpikir kamu benar-benar hebat. Aku ingin tahu kekuatan seperti apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapiku tanpa bantuan formasi atau para panglima perang lainnya," ujar sang penentu, seolah bisa melihat menembus segalanya tentang Lin Tian. Lin Tian menghela napas dalam hati, orang ini sangat sulit dihadapi. Bukankah berarti pemilik menara Dewa Gurun ini bahkan lebih sulit lagi untuk dihadapi? "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya penentu penasaran, menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum balik, "Aku sedang berpikir, aku ini hanya di tingkat gurun. Sementara kamu, paling tidak, sudah di tingkat roh kekaisaran gurun. Aku sudah bukan kaisar lagi." "Lebih tinggi?" "Ya, sudah melampaui itu," jawab sang penentu dengan bangga. Lin Tian bergumam, "Lalu, bagaimana aku bisa melawannya?" Namun, Lin Tian berbalik memancing emosi lawan, "Meskipun aku tidak bisa melukaimu, tapi kamu juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" "Kau terlalu naif," jawab penentu dengan nada meremehkan. Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, coba saja." "Kau pikir pertahanan macam apa yang bisa menahan seranganku?" ujar penentu dengan jijik. Lin Tian tertawa, "Jika tuanmu menempatkanmu sebagai penghalangku, itu berarti dia tahu betapa berbahayanya aku. Tuanku memang bilang kau mengerikan, tapi menurutku, kau tidak hebat sama sekali." Mendengar itu, Lin Tian tertawa lagi. Penentu pun bertanya, "Apa yang kau tertawakan?" "Kalau kamu meremehkanku, buktikan saja." "Baik, mari kita buktikan." Saat sabit di tangan sang penentu diayunkan, sebuah tebasan kuat dan cepat langsung meluncur. Lin Tian belum sempat menghindar, sudah terkena. Untungnya, perisai ilahi miliknya masih aktif, sehingga tebasan itu hanya memecahkan perisai tersebut, dan tidak melukai Lin Tian secara langsung. Penentu mencibir, "Lihat, aku hanya memakai 1/10 kekuatanku, dan pertahananmu sudah hancur." 1/10? Lin Tian terkejut dalam hati. Penentu berkata dingin, "Kenapa? Takut?" Lin Tian langsung menciptakan bayangan tak terhitung jumlahnya, tapi penentu mencibir, "Cuma bayangan." Lalu sabit dilemparkan lagi secara acak, memenuhi seluruh istana dengan tebasan tajam yang menghancurkan semua bayangan, bahkan merusak roh Lin Tian. Namun, hanya sebentar kemudian, rohnya sembuh kembali. Aneh, kenapa tidak apa-apa? Lin Tian pun bingung, karena jarang sekali rohnya terluka seperti ini namun langsung pulih. Penentu juga penasaran, kenapa rohmu tidak apa-apa? Lin Tian terus memeriksa dan menemukan sebuah kekuatan dalam rohnya, mirip kekuatan reinkarnasi, berupa cahaya hijau samar yang menembus luka-luka di roh dan menyembuhkannya. Reinkarnasi bisa menyembuhkan roh? Lin Tian merasa takjub melihat kekuatan ini untuk pertama kalinya. Penentu terus menyerang, dan walau roh Lin Tian terus-menerus terkena pukulan, kekuatan itu menyembuhkannya kembali, membuat Lin Tian tetap utuh. Hal ini membuat penentu merasa Lin Tian seperti monster. Lin Tian justru senang dan berkata, "Terima kasih, kamu telah membantuku melihat rohku yang berbeda." "Roh yang berbeda?" Penentu tidak mengerti. Lin Tian memperhatikan rohnya dengan seksama. "Ya, roh yang berbeda." Dia melihat cahaya hijau itu semakin kuat, membentuk jaring seperti sarang laba-laba dalam rohnya. Penentu tak percaya, lalu menggunakan serangan terkuatnya, langsung menghantam roh Lin Tian. Tapi tepat saat rohnya hampir terbelah, ia langsung sembuh. Lin Tian merasa senang, tapi penentu memandang Lin Tian dengan bingung, "Kau ini bukan manusia. Apapun kata kamu, nyatanya kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku," ujar Lin Tian dengan bangga. "Tapi kamu juga tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu tetap tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan," balas penentu. Namun Lin Tian mulai bergerak. Ia mengendalikan sabit lawan, dan menyambarnya dengan satu tangan. Penentu terkejut, "Jangan ambil senjata suciku." Ia pun mencoba mengendalikan sabitnya kembali, tetapi Lin Tian terus menahannya. Mereka saling tarik-menarik sabit itu di udara. Saat perhatian penentu tersita, Lin Tian mengerahkan bayangan iblisnya untuk mengepung penentu. Penentu murka, "Licik kau." "Licik dari mana?" sahut Lin Tian,
membuat lebih banyak bayangan muncul. Penentu semakin kalang kabut. Ia mengusir bayangan-bayangan itu dengan kekuatan besar, lalu mencoba merebut kembali sabitnya, tapi sabit sudah di depan Lin Tian. Kamu? Penentu menatap Lin Tian dengan marah, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Di dalam sabit ini ada kesadaranmu. Kalau kupelajari dengan seksama, aku bisa melukainya, dan rohnya akan tergerus. Lucu sekali. Rohku begitu kuat. Kau pikir melukai sedikit kesadaran bisa mengancamku? Jawab penentu dengan percaya diri. Tapi Lin Tian tersenyum licik. Aku pernah mempelajari senjata sihir yang bisa membuat pemiliknya tersiksa. Mau coba? Silakan. Penentu tidak menggubris. Lin Tian mulai menelusuri kesadaran dalam senjata itu, lalu berkata, kamu memang kuat, tapi kesadaranmu tidak sekuat itu. Kamu tetap tidak bisa mengambilnya, sanggah penentu. Namun, setelah 1/4 jam, Lin Tian berhasil menangkap kesadaran itu, dan berkata sambil tersenyum, berhasil. Penentu mendengus, itu cuma sepotong kesadaran. Apa pentingnya? Cukup untuk menyakitimu, kata Lin Tian sambil mulai menyerang kesadaran itu. Kesadaran itu mulai terpengaruh, dan penentu merasakannya sedikit, karena bagian dari dirinya terganggu. Namun dampaknya belum terlalu besar. Lin Tian pun mengakui, penentu ini benar-benar luar biasa. Bahkan diserang seperti ini, masih tidak merasakan sakit. Pada saat itu, Sang Ruling, pengadil, juga menertawakan Lin Tian. Lihat, hanya kesadaran kecil, tidak berdampak apa-apa padaku. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum kepada Sang Ruling dan berkata, setidaknya kau terluka, sedangkan aku sama sekali tidak. Awalnya Sang Ruling meremehkan Lin Tian, tetapi kini Lin Tian yang balik meremehkannya dan mendengus, kalau begitu, akan kubuat kau menderita. Saat itu, kekuatan tubuh Sang Ruling meluap, dan kemudian muncullah banyak pusaran di sekitar Lin Tian. Pusaran-pusaran itu berputar dengan liar, seolah-olah hendak menarik roh Lin Tian ke berbagai arah, layaknya penyiksaan kuda 5 arah, diseret oleh 5 kuda. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, kau ingin membelah aku jadi berapa bagian? Tentu saja jadi abu dan lenyap, jawab Sang Ruling dengan penuh percaya diri. Tapi Lin Tian menghela napas, kau kuat, tapi maaf, aku jauh lebih kuat. Kuat? Menurutmu rohmu lah bisa menahan serangan seperti ini? Sang Ruling mengejek. Lin Tian membalas dengan senyum meremehkan, kupikir kau sebaiknya lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Lucu, Sang Ruling mendengus, tapi Lin Tian mengabaikannya dan malah memejamkan mata. Lin Tian lalu menggunakan jurus Soul Piercing Skill, kemampuan penusuk jiwa, dan dalam sekejap menghilang dari pusaran itu. Ia juga menggabungkannya dengan Soul Instant Skill, kecepatan jiwa, sehingga seolah menghilang begitu saja dari tempat itu. Sang Ruling mendengus, selain bersembunyi, kau bisa apa lagi? Aku akui kau kuat, jadi aku harus mencari cara untuk menghadapimu, jawab Lin Tian. Tapi Sang Ruling tertawa mengejek, bocah, kau pikir dirimu sehebat apa? Bisa mengalahkanku? Alih-alih tersinggung, Lin Tian menjawab, selama belum berakhir, masih ada kemungkinan. Lucu. Lin Tian tak menggubris ejekan itu dan mulai berpikir bagaimana cara menyakiti Sang Ruling. Menggunakan formasi, arai, saat ini tidak mungkin, karena tidak ada tempat maupun kekuatan yang cocok. Apakah benar-benar tidak ada cara? Lin Tian berpikir dengan tenang. Saat itu, Sang Ruling menemukan jejak Lin Tian dan langsung menyerang. Lin Tian terpental keluar, tapi luka-lukanya segera sembuh, membuat Sang Ruling mendengus, kau pikir bisa bersembunyi selamanya? Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, perlahan saja. Setelah berkata begitu, Lin Tian kembali menghilang. Sang Ruling tak punya pilihan dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kemudian, Sang Ruling duduk bersila dan seluruh aula berubah. Sebuah ruang muncul, dan Lin Tian tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di ruang aneh di mana ia tidak bisa menjadi tak terlihat. Nah, bocah, sekarang kau tidak bisa lagi bersembunyi, kata Sang Ruling yang berdiri seperti raja. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, ini bukan domain milikmu, bukan pula ruang buatanmu. Ini adalah Soul Saling Field, ladang penyegel jiwa, di medan perang Dewa Wasteland. Biasanya kupakai untuk menyegel orang yang tidak tahu diri, kata Sang Ruling dengan bangga. Lin Tian mendengus, lalu membagi-bagi dirinya menjadi bayangan-bayangan. Sang Ruling sempat tercengang dan kesal, dasar licik. Namun Lin Tian tidak memedulikan ucapannya dan segera mundur untuk mencari cara menghadapi Sang Ruling. Sementara itu, Sang Ruling bingung karena banyaknya bayangan dan tidak tahu arah mana yang harus diikuti, membuatnya frustrasi. Lin Tian tertawa dalam hati, sepertinya bayanganku cukup untuk membuatnya kebingungan. Kemudian, Lin Tian berkeliling di ladang penyegel jiwa yang aneh itu, berpikir bagaimana cara menyelesaikan pertarungan ini.
Saat sedang berjalan, ia menemukan beberapa batu di tanah yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Batu-batu itu terlihat sangat istimewa. Lin Tian belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi ia penasaran dan mengambil beberapa. Setelah beberapa lama, Lin Tian menemukan ide, ia bisa menggunakan batu-batu itu untuk membuat formasi guna menghadapi sang ruling. Maka, ia mulai mengumpulkan batu-batu kuat itu. Sementara itu, sang ruling tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian dan masih terus mencarinya. Beberapa hari kemudian, Lin Tian akhirnya selesai membangun formasi besar dan merasa sangat puas. Dengan formasi ini, aku bisa menghadapi sang ruling. Namun sekarang, ia butuh target. Maka, Lin Tian memancing sang ruling keluar. Begitu sang ruling melihat Lin Tian, ia sangat marah dan langsung mengejarnya. Akhirnya, setelah masuk ke dalam formasi, sang ruling baru menyadari ada yang salah. Kau bahkan bisa memasang formasi di tempat ini, katanya marah. Lin Tian tersenyum, bagus kalau kau sadar. Sang ruling membentak, bocah, kau pikir ini bisa menjebakku? Aku berani memancingmu ke sini karena sudah siap, jawab Lin Tian sambil mengejek. Tapi sang ruling malah menertawakan Lin Tian, naif sekali kau. Lin Tian tertawa, tunggu saja, kau akan tahu nanti. Lalu Lin Tian mengeluarkan Soul Breaking Sword, pedang pemecah jiwa. Sang ruling melihat pedang itu dan segera memunculkan pertahanan warna-warni. Ayo bocah, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Sang ruling masih tidak menganggap Lin Tian serius. Namun kini, pedang pemecah jiwa bekerja sama dengan formasi di sekitarnya dan menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Dalam sekejap, bayangan-bayangan pedang menyerang sang ruling satu persatu. Meskipun tekniknya sama, kekuatannya kini berubah. Maka, ketika bayangan pedang itu mengenainya satu demi satu, pertahanannya langsung hancur. Boom! Sang ruling terluka parah. Lin Tian melihat kesempatan itu dan menyerang dengan beberapa tebasan lagi, membuat luka sang ruling semakin parah. Akhirnya, sang ruling mendesi sambil mengeluarkan asap dari tubuhnya. Kau bajingan, tak kusangka. Baru sekarang kau sadar kalau aku hebat? Itu hanya karena kau memakai formasi ini. Sang ruling kesal lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Caranya sama seperti Dewa Perang ke-10. Lin Tian bergumam, saat musuh sedang lemah, seranglah. Ia langsung mengejar cahaya itu, yang merupakan bagian dari kekuatan sang ruling. Sang ruling merasa dikejar dan membentak, kau pikir bisa mengejarku? Tentu saja. Kesempatan sebaik ini tidak bisa dilewatkan, jawab Lin Tian sambil tersenyum pada cahaya itu. Sang ruling marah dan membentak Lin Tian, bocah, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Setelah itu, ia mempercepat pelariannya. Tapi Lin Tian menggunakan Soul Instant Skill dan mengejarnya satu persatu, tidak tertinggal sama sekali. Dalam hati sang ruling mengumpat, sialan, orang ini kabur cepat, mengejar juga cepat. Dia ini anjing apa? Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan lawannya, tapi ia tetap berkata pada sang ruling, jangan melawan, kau akan segera kutangkap. Mendengar ini, sang ruling semakin marah, kalau kau ingin mengejar, jangan banyak omong. Oh, begitukah? Kalau begitu, aku ingin lihat kemana kamu bisa lari. Lin Tian tertawa. Putusan itu marah, ini hanya salah satu kekuatanku. Bahkan jika kau menangkap atau membunuhku, aku masih punya 9 kekuatan lagi. Mendengar ini, Lin Tian mengangguk, masuk akal juga, tapi jika aku menyegel kekuatanmu, lalu menyiksamu perlahan, bukankah kau akan menderita meskipun kekuatanmu banyak? Mendengar kata-kata Lin Tian, sang putusan mencibir, kau ingin menyiksaku? Menurutmu? Sang putusan mendengus, ku beritahu kau, aku tidak akan membiarkanmu menyiksaku. Setelah selesai berbicara, putusan itu tiba-tiba mempercepat gerakannya. Namun Lin Tian tetap tersenyum, kalau kamu terus begini, aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Putusan itu cepat-cepat memasuki sebuah hutan tempat pepohonan bersinar hijau. Cahaya hijau itu menyelimuti dirinya, dan ia berhenti bergerak. Dengan bangga ia berkata, anak muda, sekarang kau sudah di sini, apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Tempat apa ini? Lin Tian tampak penasaran. Sang putusan berkata dengan bangga, ini disebut Gui Hun Lin, hutan kembali jiwa. Hutan kembali jiwa? Ya, di sini, jiwa akan pulih, jadi meskipun aku terluka sekarang, nanti aku akan sembuh. Ujarnya dengan wajah bangga. Jadi kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu di sini? Di tempat ini, segala jurus roh atau ilmu hantu tidak akan berfungsi. Sang putusan begitu percaya diri, dan Lin Tian mencoba beberapa jurus namun tidak berhasil. Putusan itu malah mengejek, bagaimana?
Tidak bisa berbuat apa-apa? Sungguh menarik, Lin Tian justru tersenyum, membuat putusan bingung. Kau tertawa karena apa? Aku baru sadar bahwa jiwaku bisa berubah di sini. Lin Tian malah balik mengejek. Putusan itu mengira Lin Tian hanya bercanda, dan mencibir, jangan menakut-nakuti, itu tidak mungkin. Oh, tidak mungkin? Maka lihat saja sendiri. Setelah berkata begitu, Lin Tian duduk bersila dan rohnya mulai menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan mulai berubah. Rohnya bahkan melampaui tubuhnya, mencapai kekuatan yang luar biasa. Kau bercanda? Putusan itu terkejut setengah mati, sementara Lin Tian tersenyum kepadanya, aku harus berterima kasih padamu karena telah membawaku ke tempat sebaik ini. Putusan itu menggertakkan gigi dan menatap Lin Tian dengan marah. Aku tidak takut padamu. Tidak takut padaku? Lin Tian menyindirnya, dan putusan mendengus, benar, kau tidak bisa membunuhku di sini. Aku memang tidak akan membunuhmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Tian menutup matanya dan mengabaikan putusan, sementara putusan hanya bisa menatapnya dengan muram. Kekuatan roh Lin Tian seperti tak terbatas, terus meningkat. Dari tingkat tanah terbuang alamiah hingga ke tanah terbuang emas. Putusan melihatnya dengan tercengang dan bergumam, kalau begini terus, bukankah dia akan mencapai tanah terbuang kaisar? Dan benar saja, kekuatan roh dan jiwa Lin Tian terus meningkat hingga mencapai tanah terbuang kekaisaran 9 bintang. Lin Tian membuka matanya dengan puas dan tersenyum pada putusan. Terima kasih banyak. Kau, putusan tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian berkata, sekarang, mari kita lihat apakah jurus hantu dan rohku bisa bekerja di tanah terbuang kekaisaran 9 bintang ini. Putusan langsung berkata, di hutan kembali jiwa ini, semua kekuatan. Namun sebelum kalimatnya selesai, jurus penusuk jiwa milik Lin Tian meledak. Ia menangkap roh putusan dengan satu tangan dan tertawa, ternyata cukup berguna juga. Kekuatan putusan seperti terjepit, tidak bisa bergerak sama sekali. Ia berkata, kau? Lin Tian menyegelnya dan tersenyum, masih ada kekuatan lain milikmu. Sekarang aku akan mencarinya satu persatu. Putusan berseru, kau tidak akan bisa menemukannya. Pasti bisa. Ucap Lin Tian sambil pergi. Dengan kekuatan tanah terbuang kekaisaran 9 bintang, kekuatan Lin Tian mengalami peningkatan besar. Saat ia menggunakan jurus gerak jiwa sekejap, ia bisa menempuh jarak jauh dalam sekejap mata. Roh-roh putusan belum sempat bereaksi dan sudah terluka satu persatu oleh Lin Tian, lalu disegel. Proses ini berlangsung beberapa waktu. Hingga akhirnya Lin Tian berhasil menyegel semua 10 roh putusan, dan roh-roh itu bergabung menjadi Buddha putusan. Namun kali ini, putusan tidak bisa melarikan diri sama sekali dan hanya bisa terkurung dalam bidang pedang. Ia menatap bayangan Lin Tian dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Membiarkanmu merasakan kekuatan baruku. Lin Tian tersenyum kecil, dan putusan panik, aku sudah seperti ini, kau masih ingin menghinaku? Bukan menghina, aku ingin mengendali kamu. Setelah berkata demikian, Lin Tian meluncurkan segel jiwa ke arah dahi putusan. Putusan ingin melawan, tapi kekuatan yang terlalu besar membuatnya tidak bisa melawan dan akhirnya dia hanya bisa ditaklukkan. Di akhir, putusan menatap Lin Tian dengan muram, kau. Sudah waktunya kau memberitahuku, apakah gurumu mengatakan sesuatu padamu? Putusan menggertakkan gigi, ya, guru bilang kalau kau bisa mengalahkanku, maka aku harus memberitahumu di mana mencarinya. Di mana? Ada sebuah formasi teleportasi di medan perang Dewa Tanah Terbuang, kau akan mengetahuinya setelah sampai ke sana. Lin Tian menyimpan putusan, lalu menggunakan ingatan putusan untuk menemukan formasi teleportasi itu. Namun formasi itu sangat kuno dan memiliki banyak tulisan yang tidak bisa dibaca. Setelah memperhatikannya sejenak, Lin Tian mengeluarkan putusan dan bertanya, katakan, bagaimana cara menggunakan formasi ini? Putusan gugup, kata guru, kau harus menemukannya sendiri. Lin Tian menatapnya, dan putusan makin panik, aku tidak tahu. Tidak ada petunjuk sama sekali. Dia bilang, kalau ingin mengaktifkan formasi ini, kau harus mencari caranya di tanah terbuang ini. Lin Tian berkata dengan kesal, apakah orang ini ingin menguji kecerdasanku? Putusan bergumam gugup, mungkin. Kalau begitu, katakan padaku, adakah tempat istimewa di medan perang Dewa Tanah Terbuang ini? Lin Tian menatap putusan. Putusan terlihat bingung, tempat ini semuanya tentang pembunuhan. Pembunuhan? Ya,
Untuk mencapai titik ini, tak lain adalah menerobos istana Dewa Perang dan mengalahkan 10 besar Dewa Perang untuk menggantikan mereka. Putusan menjelaskan. Lin Tian merenung, apakah formasi ini berhubungan dengan pembunuhan? Maksudmu? Bagaimana kalau kita coba mengorbankan jiwa? Lin Tian menatap putusan tajam, yang membuatnya ketakutan. Jangan bercanda. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Mungkin bukan pembunuhan, mungkin hal lain. Putusan panik, tapi Lin Tian justru tersenyum padanya. Kalau begitu, bantu aku berpikir apa yang bisa kulakukan. Aku, putusan panik, tak tahu harus mulai dari mana. Tapi Lin Tian tetap menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku beri kau waktu setengah jam untuk memikirkannya. Putusan itu cemas. Ini jelas tugas dari tuanku. Kenapa tugas yang diberikan kepadamu jadi tanggung jawabku? Karena sekarang aku adalah tuanmu, dan nyawamu ada di tanganku, bukan? Lin Tian mengejek putusan itu. Putusan itu merasa tertekan, secara teknis iya, tapi apa? Lin Tian meliriknya, dan putusan itu hanya bisa termenung, tidak bisa menjawab lebih jauh. Lin Tian tidak membuang waktu, melainkan mempelajari formasi tersebut dan menyadari bahwa itu adalah salah satu formasi dari medan perang Dewa Kehampaan. Butuh kekuatan dari 10 Dewa Perang? Lin Tian ragu, lalu memanggil 9 Dewa Perang lainnya. Ketika para Dewa Perang melihat putusan ditangkap oleh Lin Tian, mereka semua tampak terkejut, dan putusan itu membentak, apa lihat-lihat? Kalian pikir hanya kalian yang bisa ditangkap olehnya? Orang-orang itu langsung menggeleng, dan ketika mereka menatap Lin Tian, mereka terkejut melihat kekuatan jiwa Lin Tian telah mencapai tingkat wastelan kekaisaran. Baik, jangan hanya bengong. Aku punya urusan untuk kalian. Lin Tian menatap 10 orang itu, dan mereka saling pandang. Lin Tian berkata, kalian semua harus mengalirkan kekuatan ke dalam formasi ini, satu persatu. Kenapa? Tanya salah satu dari mereka dengan penasaran. Lin Tian menjawab, lakukan saja. Sesuai perintah Lin Tian, putusan dan yang lainnya mengalirkan kekuatan ke dalam formasi, dan formasi teleportasi itu benar-benar aktif. Benar-benar berhasil? Putusan itu terkejut. 9 lainnya yang belum tahu tentang formasi teleportasi itu tampak penasaran. Lin Tian melihat mereka 9, menyimpannya dulu jika nanti dibutuhkan, lalu membawa putusan masuk ke dalam formasi teleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah berada di hutan yang gelap gulita. Kenapa tempat ini begitu gelap? Putusan penasaran, dan Lin Tian membuka mata ajaib miliknya, menatap sekeliling hutan, dan menyadari bahwa pohon-pohon itu terbuat dari tulang belulang. Pohon-pohon ini terbuat dari tulang, kata Lin Tian. Putusan heran, serius? Putusan pun mendekati salah satu pohon dan menyentuhnya. Seketika pohon itu berubah menjadi tulang, dan putusan terkejut, tempat ini? Kayunya hanya ilusi, tulangnya yang nyata, kata Lin Tian sambil terus berjalan, dan putusan pun penasaran, benarkah bisa begitu? Mari kita lanjut. Jadi, kemana kita? Tanya putusan penasaran. Lin Tian menggeleng, kau saja tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Putusan pun hanya bisa diam dan mengikuti. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari hutan gelap itu dan memasuki wilayah yang lebih normal. Saat Lin Tian melihat posisi mereka, dia menyadari bahwa mereka telah meninggalkan medan perang Dewa Kehampaan dan kini berada di tempat terpencil di Wasteland. Putusan kembali ke wujud fisiknya, begitu pula Lin Tian. Meskipun tubuh mereka fisik, kekuatan roh mereka masih berada di tingkat Wasteland Kekaisaran. My Lord, kita berada di mana? Tanya putusan. Lin Tian menggunakan peta dan berkata, aku akan melihat posisi kita di Wasteland ini. Setelah itu, Lin Tian memejamkan mata dan menelusuri peta Wasteland. Di sana tertulis 3 kata, Wasteland Darah. Wasteland Darah? Lin Tian ragu, dan putusan pun bingung, tanah kekurangan darah? Kau tahu tempat itu? Tanya Lin Tian, dan putusan terkejut, katanya, Kaisar kekurangan darah ada di tempat ini. Kaisar kekurangan darah? Lin Tian penasaran, dan putusan menjelaskan, katanya, dewa jahat itu merupakan bagian dari Kaisar kekurangan darah. Lin Tian mengerutkan kening, Kaisar kekurangan darah? Tapi penguasa menara dewa itu bukan Kaisar kekurangan darah atau dewa jahat, kan? Putusan melihat Lin Tian berpikir dan bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Tuamu itu, apakah dia Kaisar kekurangan darah? Tanya Lin Tian.
Putusan menggeleng, "Tidak." "Kau yakin?" tanya Lin Tian. "Yakin," tegas Putusan. "Pernahkah kau melihat seperti apa penampilan tuanmu?" tanya Lin Tian lagi, dan Putusan menjadi canggung. "Aku mengenal auranya, dan itu berbeda dari kaisar kekurangan darah." "Apa bedanya?" "Apa kau pernah bertemu dengan kaisar kekurangan darah?" lanjut Lin Tian. "Katanya, kaisar kekurangan darah berlatih menggunakan darah, jadi dia punya aroma darah alami, tapi tuanku, tidak," jawab Putusan. Tapi Lin Tian penasaran, "Kalau begitu, kenapa tuanmu membawa kita ke sini? Mungkin dia kenal dengan kaisar kekurangan darah, atau mungkin tuanku sedang menjebakmu," jawab Putusan dengan gugup. Mendengar ini, Lin Tian tertawa. "Menjebak aku? Seberapa dalam bisa jebakannya?" "Aku cuma menebak," jawab Putusan malu-malu. Lin Tian tersenyum, lalu sengaja melepaskan auranya untuk melihat apakah bisa menarik perhatian kaisar kekurangan darah. Saat itu, daun-daun di sekeliling mulai mengeluarkan aroma darah. Bau darah semakin kuat, dan kabut darah muncul di udara. Dalam kabut darah terdengar suara aneh, "Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kaisar kekurangan darah?" Lin Tian ragu, tapi suara itu kembali bertanya, "Bagaimana kau tahu siapa aku?" Lin Tian menjawab ragu, "Aku tadinya tidak tahu kau ada di sini." "Maksudmu apa?" tanya suara itu. Setelah Lin Tian menjelaskan, kaisar kekurangan darah menggeram, "Keparat, aku dikhianati. Tampaknya orang yang kucari bukan bersamamu." Tapi ini waktu yang tepat. Aku akan menghancurkanmu bersama tuanku." Kaisar itu sombong, dan segera cahaya darah bermunculan di sekitarnya. Lin Tian langsung berubah ke bentuk roh, dan Putusan berubah menjadi hantu. Namun saat cahaya darah menyentuh tubuh, Putusan merasa tubuhnya akan terkoyak. Ia panik, "Gawat. Kau baik-baik saja?" tanya Lin Tian. Putusan tidak sempat menjawab karena tubuhnya hancur seketika. Jiwanya dengan ketakutan bersembunyi di balik Lin Tian. "Tuan, ini mengerikan." Lin Tian buru-buru menyimpan jiwanya, dan kaisar kekurangan darah mengejek, "Lindi, kau lihat betapa menakutkannya aku? Kau memang mengerikan, tapi untung saja kekuatan rohaniku baru-baru ini meningkat." Lin Tian tersenyum. Kaisar kekurangan darah melihat aura roh Lin Tian yang telah mencapai wastelan kekaisaran 9 bintang dan marah. "Keparat, kau sudah ke hutan roh. Sepertinya kau juga tahu tempat itu," kata Lin Tian. "Jelas saja. Tempat itu salah satu tempat latihanku dulu. Tapi tak kusangka kau juga ke sana." Kaisar itu tampak gusar. Mendengarnya, Lin Tian berkata, "Ayo, kita selesaikan ini." Kaisar kekurangan darah mendengus dari kegelapan. "Hanya kau? Mau lawan aku? Kau sudah berusaha menarikku ke wastelan dan mengajakku bertarung 1 lawan 1. Bukankah itu yang kau mau?" "Benar. Aku memang ingin melawanmu, tapi tak kusangka kau melebihi bayanganku," kata kaisar itu kesal. "Kenapa?" Lin Tian tiba-tiba bertanya. "Apa maksudmu, kenapa?" tanya kaisar. "Kenapa kau ingin menarikku ke wastelan? Dan bagaimana dengan adik seperguruanku? Apa yang sebenarnya terjadi padanya?" tanya Lin Tian dengan penuh tekad. Mendengar ini, sang kaisar tertawa, dan Lin Tian pun penasaran, "Apa yang kau tertawakan? Apa kau pikir aku akan memberitahumu hanya karena kau menanyakan pertanyaan itu?" Mendengar ini, Lin Tian hanya bisa berkata, "Sepertinya tidak ada gunanya terlalu banyak bicara denganmu." "Tentu saja," jawab kaisar kekurangan darah dengan bangga, sementara Lin Tian berkata, "Kalau begitu, ayo mulai." "Apa? Kau ingin bertarung denganku?" sang kaisar mengejek, dan Lin Tian mengeluarkan pedang binatang buas. Kaisar itu tersenyum dan berkata, "Pedang ini bagus, tapi kau pikir itu bisa benar-benar melukaiku?" Saat itu juga, Lin Tian menggunakan pedangnya. Naga iblis dalam pedang itu langsung meraung, dan kaisar kekurangan darah bertanya, "Bahkan kau menyegel naga iblis ke dalam pedang itu?" Lin Tian tidak menanggapi, melainkan langsung menebas. Kekuatan besar menerobos ke kabut darah, membelahnya menjadi 2. Tapi kaisar itu tertawa, "Kau menyerang sebanyak apapun, tetap saja tak bisa membunuhku." Lin Tian menebas lagi beberapa kali, tapi hasilnya sama, lawannya seperti kabut, tidak bisa dilukai. "Menyerahlah. Kau dan aku masih memiliki jurang kekuatan yang besar." Lin Tian tidak percaya, tapi saat itu,
Sebuah tarian darah berubah menjadi tangan raksasa yang mencengkeram leher Lin Tian sambil berkata sambil tersenyum, "Aku bisa membunuhmu dengan mudah." Tapi begitu tubuh Lin Tian berubah menjadi roh, ia langsung menghilang. Kaisar itu mencibir, menghindar terus, seperti biasa. Lin Tian mengabaikannya, dan langsung menerobos ke dalam kabut darah, berusaha menemukan tubuh asli sang kaisar. Tapi suara sang kaisar terdengar dari segala arah, "Jangan buang tenaga. Kau takkan bisa menemukanku." Lin Tian membuka mata ajaibnya dan melihat bayangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya melintas cepat. "Siapa kalian semua?" Lin Tian bertanya karena kaget atas kengerian itu. "Sekarang, kau tidak layak tahu siapa kami." Kaisar itu mencibir. Lin Tian akhirnya menutup matanya. Kaisar itu tertawa, "Apa yang kau lakukan? Tutup mata dan berharap bisa menangkapku?" Lin Tian menggunakan pengintipan ruang, mencoba melacak gerakan musuh, tapi gerakannya terlalu cepat dan tak bisa ditangkap. Lin Tian pun mendesah dalam hati, "Aku sudah di tingkat roh Kekaisaran Wastelan, tapi tetap tidak bisa menangkap jejaknya." Melihat Lin Tian tampak kesulitan, sang kaisar mengejek, "Apa yang terjadi? Tak mampu menghadapiku?" Lin Tian ingin menggunakan teknik peminjaman jiwa, tapi teknik itu tidak mempan. Ia pun harus memikirkan cara lain. Kaisar tertawa, "Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu." Lalu kabut darah tebal menyelimuti Lin Tian. Saat ia hampir dihancurkan, Lin Tian membuka baju zirah dewanya. Zirah dewa milik roh Kekaisaran 9 bintang di Wastelan itu sangat kuat dan mampu menahan semua serangan. Menarik juga. Kaisar itu tertawa melihatnya. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu." "Menghancurkanku? Dengan apa? Tekadmu?" Kaisar mengejek. "Kau akan tahu nanti," balas Lin Tian. Kaisar mendengus, "Baiklah, aku tunggu." Dalam sekejap, kabut darah menghilang, dan Lin Tian kehilangan jejak sang kaisar. Ia merasa agak tidak puas, orang ini. Roh putusan datang menghampiri Lin Tian dan menghiburnya, "Untung kau tidak terluka oleh dia. Dia tidak bisa menyakitiku." Lin Tian cukup percaya diri, meskipun sang kaisar memang terlalu kuat. Roh putusan itu berkata lagi, "Kaisar kekurangan darah itu adalah salah satu dari 10 jenius di Wastelan. Dia pasti luar biasa." "10 jenius?" tanya Lin Tian. "Ya. Sejak lama, Wastelan hanya melahirkan 10 jenius, dan nama-nama mereka masih terus dikenang sampai sekarang." Lin Tian tak menyangka ketenarannya sebesar itu. Melihat Lin Tian yang termenung, roh putusan itu berkata, "Guru saya juga salah satu dari 10 jenius itu." "Siapa namanya?" "Namanya Peng Fei," jawab roh putusan dengan gugup. Lin Tian menatapnya, "Tapi kau bahkan tak tahu wajahnya?" "Aku belum pernah melihat wajah aslinya, tapi dia pernah bilang sendiri." Lin Tian tidak menanggapinya, hanya berpikir dalam diam. "Apa yang kau pikirkan?" tanya roh putusan, khawatir Lin Tian terpukul. "Aku pikir ini adalah markas besar Kaisar Kekurangan Darah, jadi pasti dia bersembunyi di sini." "Pasti," sahut roh itu. Lin Tian lalu berkata dengan dingin, "Kalau begitu, akan kuhancurkan sarangnya." "Ah, kau mau hancurkan tempat ini?" Roh putusan terkejut. Lin Tian pun mulai menyerap kekuatan darah di sekitarnya. Setengah jam kemudian, Kaisar Kekurangan Darah muncul lagi, marah besar. "Bocah, kau tidak bisa mengalahkanku, tapi malah merusak tempatku? Kalau begitu, bunuh aku," balas Lin Tian santai. Kaisar itu makin marah, "Jangan pikir aku benar-benar tak bisa membunuhmu. Kalau berani, ayo saja. Aku tunggu." Lin Tian mengejek. Kaisar itu mendengus kesal, lalu pergi. Lin Tian tetap tenang dan terus menyerap kekuatan sekitar. 4 tempat latihan utama sang kaisar diserap kekuatannya. Sang kaisar beberapa kali mencoba menyerang, tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia pergi dengan marah. Roh putusan sampai terpana melihatnya. Lin Tian hanya tertawa dalam hati, "Kalau markasmu sudah hancur, lihat saja nanti." Setengah hari kemudian, kekuatan darah di 4 area hilang. Pepohonan mengering, bahkan 4 bukit jadi gundul. Ternyata semua tanaman itu tergantung pada energi darah. Lin Tian menggumam melihat kehancuran itu. Roh putusan hanya diam,
dalam hati berpikir heran kenapa kaisar itu tidak membunuh Lin Tian. Lin Tian lalu naik ke puncak bukit dan tertawa, di bawah bukit ini ada sesuatu. Sesuatukah? Setelah itu, Lin Tian mulai mencari dan menemukan sebuah gua. Tapi di pintu gua ada formasi pelindung. Saat Lin Tian mendekat, formasi itu menghalangi mereka. Lin Tian tertawa, cuma satu formasi, kau pikir bisa menghentikanku? Apa kau pikir aku selemah itu? Roh putusan menatapnya dengan heran. Lin Tian lalu menempelkan tangan pada formasi itu, dan cahaya merah darah yang kuat pun menyala. Melihat hal itu, jiwa sang pengadil menjadi penasaran sampai cahaya merah darah itu perlahan menghilang dan formasi di depan Lin Tian pun lenyap. Saat formasi itu lenyap, jiwa sang pengadil bisa merasakan aroma darah yang sangat kuat keluar dari dalamnya. Ini? Jiwa sang pengadil menatap ke dalam kegelapan dengan cemas, sementara Lin Tian menoleh dan berkata, "Ayo masuk." "Ke dalam sana? Apa yang kamu takutkan?" Setelah berkata begitu, Lin Tian melangkah masuk, dan jiwa sang pengadil pun mengikutinya dalam diam. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya darah muncul di mana-mana, menjebak Lin Tian dan jiwa sang pengadil. Lin Tian dengan mudah menembus jebakan itu dengan teknik penusuk jiwa. Kaisar berdarah yang bersembunyi dalam gelap menggerutu, "Dari mana kau belajar teknik itu? Apa menurutmu?" Lin Tian berjalan sambil tersenyum, dan jiwa sang pengadil penasaran. Kaisar menggerutu lagi, "Jangan sombong. Ini gua yang bagus." "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Kaisar kekurangan darah sambil menatap tajam. Lin Tian tersenyum, "Tidak ada, aku hanya ingin merebut sarangmu. Kalau kau berani menghancurkannya, aku tidak akan membiarkanmu." Kaisar itu marah besar. "Kenapa dulu kau tak memikirkan hal ini saat mengincarku?" Lin Tian balik menantang. "Anak muda, dengar baik-baik. Kau sebaiknya berhati-hati padaku," ancamnya. "Kalau aku tidak berhati-hati, lalu kenapa?" balas Lin Tian sambil tersenyum. "Kalau begitu, ayo, lakukan apapun yang kau bisa." Lin Tian terus melangkah maju sambil menyerap kekuatan di sekitarnya. Aura di tempat itu pun menjadi makin tipis. Kaisar darah pun makin kalap dan berteriak, "Kalau kau masuk lebih jauh, semuanya akan hancur." Lin Tian sama sekali tidak merasa terancam dan terus maju. Namun, jiwa sang pengadil sedikit panik, takut kalau kaisar itu menyerang dirinya lebih dulu. Lin Tian terus berjalan sampai menemukan sebuah batas berwarna merah. Di dalam batas itu, semua benda berwarna merah, batu merah, kayu merah, dan lain-lain. Semuanya tampak aneh dan memancarkan cahaya merah darah. Di tengahnya, ada patung darah merah yang merupakan tempat persembunyian sang kaisar. Saat melihatnya, Lin Tian tertawa, "Jadi ini tempatmu bersembunyi? Kalau kau berani menyentuh penghalang ini, kau akan menyesal." Kaisar berdarah mendengus. Lin Tian tersenyum, "Aku justru ingin melihat bagaimana aku akan menyesal." Mendengar itu, sang kaisar makin marah, "Baik. Coba saja." Lin Tian menyentuh batas itu, dan batas tersebut pun mulai bergetar. Kaisar mengerahkan cahaya merah darah yang kuat, memperkuat batas tersebut. Tapi Lin Tian malah berkata santai, "Kau pikir ini bisa menghentikanku? Aku tidak percaya kau tidak akan apa-apa," dengus sang kaisar dalam gelap. Lin Tian mencibir, "Lihat saja nanti." Ia terus menyerap energi dari sekitarnya sampai batas itu hampir hancur. Kaisar yang panik berkata, "Tunggu saja. Suatu hari nanti, musuh lama dan baru akan kubalas sekaligus." Lalu patung tempat persembunyiannya menghilang. Lin Tian pun bingung, musuh lama dan baru? Bukankah aku yang harusnya bilang begitu? Setelah bergumam, Lin Tian masuk ke dalam dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tempat itu. Seketika dunia bercahaya darah itu berubah menjadi batuan gelap dan suram. Jiwa sang pengadil menarik napas panjang, menakutkan. Lin Tian menoleh padanya, "Ayo pergi." "Kemana kita sekarang?" tanya sang pengadil. Lin Tian menjawab sambil berjalan, "Ke tempat di mana tuanmu berada." "Aku tidak tahu," jawabnya lesu. Lin Tian terus melangkah dengan penuh konsentrasi, lalu mengeluarkan pedang binatang buasnya. "Bisa kau rasakan di mana tubuhmu berada?" tanya Lin Tian. "Ada sedikit rasa," jawab naga hitam. "Baik, mari kita cari tubuhmu dulu, mungkin kita akan menemukan orang itu juga." "Ya." Naga hitam lalu mengirimkan sinyal ke Lin Tian,
dan mereka pun berangkat bersama jiwa sang pengadil. Beberapa hari kemudian, Lin Tian tiba di sebuah kota. "Yakin ada di daerah ini?" tanya Lin Tian. "Ya, aku merasakannya di sekitar sini, tapi tak tahu persis di mana." Naga hitam terdengar putus asa. Lin Tian akhirnya memanggil Muluo, Zikin, dan Anya. Ketiganya tampak penasaran ketika muncul di kota itu. Lin Tian lalu berkata kepada Muluo, "Kau bisa kembali ke rumahmu." "Kau tidak akan menerimaku sebagai murid?" tanya Muluo panik. Lin Tian tersenyum, "Aku sudah bilang, aku tak punya apa-apa untuk diajarkan padamu, pergilah." Tapi Muluo tetap bersikeras, "Tidak. Aku ingin kau jadi guruku." Lin Tian lalu menoleh pada Zikin, "Para iblis sudah dimusnahkan. Kau bisa kembali ke klanmu." Zikin terdiam, merasa tak ada alasan lagi untuk tetap tinggal. Ia menoleh pada Anya, "Gadis kecil, katakan sesuatu, dia tidak seburuk itu." Namun Anya malah cemberut, "Kalau bukan karena nenekku menyuruhku ikut, aku sudah kabur." Setelah mengomel begitu, dia tetap tidak pergi. Lin Tian menatap Muluo, "Kau benar-benar tak mau pergi?" "Tidak mau," jawab Muluo mantap. Saat itu, Lin Tian mengacungkan pedang binatang buas ke arahnya. Tapi Muluo tak bergeming, "Kalau kau mau membunuhku, silakan. Aku tetap tak akan pergi." Lin Tian terdiam, dan jiwa sang pengadil menatap Muluo dalam waktu lama, lalu mengirim pesan rahasia ke Lin Tian. "Tuan, bolehkah saya katakan sesuatu?" "Katakan." "Aroma orang ini mirip dengan tuanku." Lin Tian kaget. Jiwa sang pengadil buru-buru menambahkan, "Maksud saya hanya mirip saja." Setelah mengerti, Lin Tian pun menyuruhnya kembali ke ruangannya, lalu menatap Anya, "Kalau kau tak mau melihatku, masuk saja ke ruanganku." "Baik." Anya pun masuk ke kuil laut. Lin Tian kembali menatap Muluo, "Ayo ikut aku." "Mau kemana?" "Kalau mau jadi muridku, aku harus menguji kemampuanmu dulu." "Baik," jawab Muluo dengan semangat. Lin Tian mengangkat pedangnya dan berkomunikasi dengan naga hitam di dalam pedang. "Apa kau merasa aromanya familiar?" Awalnya naga hitam tak peduli, tapi setelah diingatkan Lin Tian, ia ragu sejenak. Sepertinya agak mirip, tapi tidak sepenuhnya. "Kalau begitu, ada hubungannya," ujar Lin Tian. "Apakah dia bagian dari tuanku? Atau bayangannya?" tanya naga hitam penuh semangat. "Nanti aku cari tahu," jawab Lin Tian sambil melangkah keluar kota. Muluo masih belum tahu maksud Lin Tian. Lin Tian lalu mengarahkan pedang padanya, "Jika kau bisa menahan 10 seranganku, aku akan menerimamu sebagai murid." Muluo menjawab lantang, "Baik." Begitu Lin Tian melancarkan serangan pertama, energi pedangnya sangat kuat dan menghantam Muluo secara langsung. Tapi tiba-tiba, Muluo berubah menjadi pohon, dan tubuh aslinya menghilang. Dalam sekejap, ia muncul di pohon lain dan tertawa. "Serangan pertama, aku lolos." Lin Tian tersenyum, "Lumayan." Namun dalam hati, Lin Tian berpikir, "Dalam juga kemampuanmu." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?